Halo, selamat siang Sider semuanya. Apa kabar? Senang sekali telah bergabung pada hari ini. Dan tentunya perkenalkan saya Ray di sini dan hari ini juga kita akan membahas banyak sekali mengenai atasi keluhan kulit dengan laser V-beam. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan Dr. Imelda Pardede MGZ SPDVE untuk bisa bergabung bersama kami. Halo dokter. Halo, selamat pagi Mas Selamat Rey pagi. dan Bapak Ibu semua, para Siders yang berbahagia. Selamat datang di acara kita pada pagi hari ini. Ya, silakan dokter untuk waktu dan tempatnya. Dipersilakan. Nah, ya. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, para Siders, tentu sudah mendengarkan pemaparan dari host kita mengenai apa dan bagaimana Siderma. Nah, sekarang kita akan mulai webinar kita hari ini untuk membahas sedikit sekelumit mengenai laser beam. Perlu Bapak Ibu sekalian dan Siders mengetahui bahwa ada banyak tipe dan macam laser, dan masing-masing laser tersebut memiliki fungsi dan kerja yang masing-masing sehingga dia akan bekerja pada indikasi-indikasi yang spesifik. Nah, salah satu dari laser yang sekarang sedang naik daun itu adalah laser V-beam. Mari kita bahas yuk apa dan bagaimana laser V-beam ini. Sebagai introduction, prosedur laser V-beam merupakan prosedur dermatologis yang relatif aman ya, tidak memberikan rasa nyeri, penyembuhan atau downtime yang sangat minimal, ya, lebih penyembuhan cepat, dan dia merupakan prosedur yang non-ablatif, artinya tidak terjadi kerusakan jaringan kulit selain dari area yang ditargetkan. Target laser beam sendiri berupa pembuluh darah dan struktur-struktur di sekitarnya yang mengandung pigmen pembuluh darah, sehingga tidak pada saat prosedur itu dilakukan tidak terjadi kerusakan pada area-area di luar itu. Nah, ini ya mengenai mekanisme kerjanya. Bagaimana sih laser beam ini bekerja? Nah, perlu diketahui juga bahwa laser beam merupakan salah satu laser yang menggunakan sumber cahaya, dan sumber cahaya ini diemisikan dengan cara pulsating, jadi sebagian-sebagian dengan energi tertentu, sehingga energi yang dipancarkan akan berenergi tinggi hanya pada saat dia dipancarkan saja, tidak terus-menerus, dan akibatnya dia hanya akan berefek pada area target tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan di luar target sel tersebut. Nah, karena bentuk energi cahaya yang dihasilkan ini pulsating, sehingga laser beam digolongkan dalam pulse dye laser. Emisi cahaya yang dihasilkan merupakan spektrum cahaya berwarna kuning hijau. Mungkin para siders, Bapak Ibu ingat kali ya waktu SMA adanya Meiji Kuhibiniu, ingat nggak? Jadi spektrum cahaya yang tampak itu terdiri atas 7 warna: merah, Mejiku, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Ya. Nah, emisi cahaya dari laser V-beam berwarna kuning hijau dengan panjang gelombang spesifik yaitu 595 nanometer, sehingga dia hanya bekerja atau bertarget pada HB atau hemoglobin. Hemoglobin merupakan pigmen dari sel darah merah kita. Sehingga pada saat laser V-beam memancarkan sinar, yang dia target, yang dia kejar adalah molekul HB. Nah, pada saat itu akan terjadi kerusakan pada molekul HB, berarti sel darah yang terkandung dalam sel darah merah, molekul hemoglobin yang terdapat pada dinding pembuluh darah, serta jaringan-jaringan di sekitar pembuluh darah tersebut yang ditempeli oleh pigmen HB. Ya. Nah, ini seperti ini gambarnya ya. Jadi, ini adalah jaringan yang akan kita targetkan, terdiri atas pembuluh darah yang besar ya, dan banyak sekali berupa networknya. Begitu sinar laser beam dipancarkan, dia akan menyerang semua sel-sel yang mengandung hemoglobin tersebut. Sehingga terjadi kerusakan. Nah, terus kalau udah rusak gimana dok? Nah, inilah untungnya dari tubuh manusia. Tubuh kita itu memiliki fungsi pada saat terjadi kerusakan jaringan, dia akan mensimulasi proses skin repair atau perbaikan jaringan atau regenerasi sel. Sehingga pada saat dilakukan prosedur T-beam yang merusak sel yang kita targetkan pada area tersebut, kemudian setelahnya akan terangsang proses regenerasi sel. Nah, berdasarkan mekanisme kerja dan prinsip kerja laser beam tadi, maka laser beam ini akan sangat baik bekerja pada kelainan kulit sebagai berikut. Yang pertama, memang yang dari kelainan kulit yang berasal dari pembuluh darah.
atau kelainan tersebut merupakan pelebaran pembuluh darah di kulit ya, atau kelainan tersebut memiliki aliran darah yang sangat hebat ya, yang kontinus dan berkesinambungan. Nah, dan jangan lupa tadi efek dari VBIM ini selain menyebabkan kerusakan, dia akan selanjutnya merangsang proses skin repair ya, sehingga terjadi pembentukan kolagen dan regenerasi sel. Nah, jadi kelainan-kelainan kulit seperti apa saja yang tadi sesuai indikasi tersebut ya. Nah, ini mungkin pernah lihat ya Bapak Ibu ya, ini adalah tanda lahir berupa pembelaban pembuluh darah di wajah yang kita sebut sebagai PWS atau port wine stain. Jadi port wine stain, jadi maksudnya kelainan kulit itu sedemikian merah sehingga tampak seperti wajah yang habis disiram kena wine atau red wine atau anggur merah. Nah, kondisi seperti ini, pembuluh darah di permukaan kulitnya itu eh, melebar sehingga tampak seperti kemerahan di wajah ya, seperti peta berwarna merah. Nah, ada lagi kelainan yang terdiri dari pelebaran pembuluh darah yang superficial atau khas di permukaan kulit, misalnya seperti hemangioma ini ya pada anak-anak. Mungkin Bapak Ibu atau Sidor sekalian pernah lihat ada anak-anak yang punya seperti tahi lalat tapi merah, baik di badan ataupun di wajah, yang pada saat dia menangis, dia tambah besar gitu ya. Nah, itu hemangioma. Jadi pembuluh darahnya melebar seiring dengan kontraksi otot wajah di sekitar di tempat kelainan tersebut berada. Misalnya pada saat anaknya nangis, dia akan wah gitu ya. Nah, kelainan ini sendiri walaupun secara alami nanti begitu anaknya tambah usia, tambah besar, kelainan tersebut akan mengalami regresi atau mengecil ya. Namun tentu kondisi ini membuat orang tua sedikit khawatir, cukup khawatir ya. Nah, kondisi hemangioma ini dapat kita bantu diperbaiki atau diatasi dengan menggunakan laser beam ya. Kemudian kondisi lain yang juga sering tampak pada orang dewasa itu adalah cherry angioma. Mungkin Bapak Ibu atau saudara sekalian pernah lihat nih, di wajah atau di kulit tangan tuh ada kayak beruntus yang warnanya tuh merah seger, seperti cherry tomato ya. Nah, itu adalah cherry angioma. Ya, terus kemudian ada kelainan kulit yang lain, misalnya seperti cafe ole. Cafe ole spots ini adalah bercak-bercak berwarna kecoklatan yang dia akan tumbuh melebar seiring dengan pertumbuhan dan sangat bergantung pada aliran darah di daerah tersebut. Nah, kemudian kelainan apa lagi? Nah, misalnya ini nih, pernah ada, mungkin Bapak Ibu pernah lihat atau saudara sekalian, orang yang kalau jalan di bawah matahari tuh merah kulitnya semua ya, merah dan kadang-kadang disertai rasa gatal. Nah, itu kemungkinan adalah suatu kondisi yang disebut sebagai rosacea. Rosacea ini juga merupakan kondisi di mana pembuluh darah seseorang itu sangat reaktif terhadap panas, baik cuaca maupun suhu. Jadi kalau makan panas pun dia akan merah ya. Nah, ini dapat juga kita atasi dengan laser beam. Nah, ini nih mungkin yang sering ya, seperti varises tapi kecil-kecil ya, seperti jaringan kita sebutnya spider pain ya. Jadi seperti jejaring laba-laba, halus-halus gitu ya, tapi sometimes dia mengganggu karena warnanya merah keunguan ya. Nah, ini juga bisa kita atasi dengan laser beam. Nah, karena ingat tadi salah satu mekanisme kerjanya laser beam adalah dia merusak and then kemudian merangsang stimulasi skin repair, maka laser peeling juga sangat baik untuk diberikan atau dilakukan pada kondisi-kondisi di mana terjadi sun damage atau fine line, kerutan. Ya, jadi dia bisa tuh dilakukan pada itu akibat extrinsic aging, ya, jadi proses penuaan yang dipengaruhi oleh faktor dari luar, contohnya adalah sinar matahari. Itu aja? Oh, tentu tidak. Masih banyak lagi, ya. Nah, ini nih, kelainan-kelainan kulit yang sangat tergantung pada aliran darah di sekitar. Contohnya, misalnya seperti kutil. Loh, kutil bisa ya dok? Bisa ya. Jadi dengan menembak pembuluh darah di sekitar kutil, maka si kutil nggak akan dapat nutrisi dari aliran darah, sehingga dia pun akan mengecil. Kemudian tumor jinak. Ingat ya, Bapak Ibu dan Siders, tumor jinak. Ya, jadi bukan kelainan tumor ganas, tidak. Nah, terus kita tahunya dari mana penyakit jinak atau ganas? Tentu harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu ya. Dan kemudian kelainan lain misalnya seperti jerawat yang meradak atau bekas jerawat yang kemerahan. Tentu mungkin Siders, terutama yang remaja nih, kadang-kadang jerawat itu merah banget ya. Dan kadang-kadang setelah sembuh pun wajahnya masih tampak kemerahan. Nah, kondisi ini dapat pula kita bantu atasi dengan laser beam. Dan kemudian ini em, misalnya seperti stretch mark ya. Stretch mark itu waktu awal-awal biasanya dia masih berwarna kemerahan. Nah, itu dapat kita bantu dengan
laser beam. Loh, dok, kalau udah lama, kalau warna udah nggak kemerahan lagi, biasanya udah mulai agak keputihan nih garisnya. Itu pakai apa? Nah, itu tentu dengan modalitas terapi yang lain, ya. Nah, terus dok, saya pengen deh cobain karena misalnya saya ada nih kelainan yang kayaknya bisa deh diatasi dengan laser beam. Gimana ya caranya dok? Seperti apa sih kondisi atau persiapan yang harus dilakukan? Nah, sebelum melakukan tindakan laser beam, tentu yang utama dan yang pertama harus lakukan pemeriksaan dulu ke dokter ya. Jadi nggak bisa nih pasien datang ujuk-ujuk, dokter saya mau laser beam dong. Dan dokternya harus periksa dulu dong ya, apakah ini memang kondisi yang tepat, apakah memang kelainan kulitnya itu memang kondisi yang sangat responsif dengan laser beam atau tidak. Nah, terus kemudian pada pasien biasanya kita anjurkan untuk menghindari prosedur lain atau obat-obat yang justru meningkatkan sensitivitas kerak kulit. Misalnya, jangan peeling dulu ya, atau jangan facial dulu sebelumnya ya. Atau kalau misalnya pasiennya habis berenang di pantai, habis berjemur, terus pengen laser beam, sebaiknya tenangkan dulu kulitnya. Kemudian hindari obat-obatan antiinflamasi. Loh, kenapa? Ya ditakutkan akan dapat mengganggu atau memengaruhi hasil dari laser beam tadi. Ya, salah satu obat antiinflamasi yang paling poten adalah steroid. Steroid ini biasanya pada pasien-pasien diberikan oleh dokter, misalnya akibat reaksi alergi yang kuat, yang hebat, ya, atau kondisi radang di kulit, diberikan antiinflamasi. Nah, antiinflamasi ini salah satu efeknya adalah menekan proses skin repair, sehingga kalau pasien mau melakukan laser beam, bisa kita tanya ini, ada minum obat antiinflamasi enggak? Nah, ya. Dan karena laser beam bekerja pada enzim warna darah pigmen darah dan mempengaruhi dan tentunya dia akan menembak bertarget pada sel yang mengandung pigmen darah yaitu sel darah merah sendiri, maka pasien-pasien yang menggunakan atau mengonsumsi obat pengencer darah harus dihentikan terlebih dahulu obatnya ya. Namun kalau ternyata memang harus minum obat itu ya mungkin indikasi laser beamnya yang kita tunda ya. Terus kemudian yang penting juga ini adalah pasien-pasien yang sedang mengalami infeksi virus yang aktif atau sedang mengalami infeksi virus, reaktivasi ya. Misalnya seperti herpes. Kalau pasien sedang ada lesi herpes di sekitaran lesi yang mau ditembak dengan lesi beam, sebaiknya tunda dulu tindakan prosedur lesi beam. Nah, sakit nggak sih dok? Gimana sih pada saat melakukan laser beam itu? Nah, tadi saya udah sempat bilang ya bahwa ini prosedur ini benar-benar relatif aman ya uh, dengan minimal downtime. Downtime itu apa sih? Nah, pada saat kita melakukan tindakan itu biasanya kondisi kulitnya kan merah dulu ya atau mungkin ada luka. Nah, kalau laser beam karena dia memang hanya menembak ke pigmen pembuluh darah, jadi biasanya tidak terjadi luka yang hebat atau reaksi yang menyebabkan pasien mengalami gangguan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, pada saat melakukan prosedur laser beam, karena dia memang tidak nyeri, biasanya kita tidak menggunakan anestesi, ya. Tapi kalau misalnya pasien memang memiliki kekhawatiran akan takut akan nyeri, ya biasanya tetap akan kita berikan. Walaupun secara umum biasanya tidak kita gunakan anestesi, ya. Kemudian prosedur ini lama nggak sih dok? Nah, sebenarnya lama apa enggaknya tergantung sih ya, karena laser beam itu kan dilakukan hanya pada lesi yang terkait dan biasanya dilakukan 2 hingga 3 pas ya 3 kali dan itu kalau lesi kulitnya itu hanya sedikit ya 15 menit juga kelar ya. Tapi kalau kelainan kulitnya luas banyak ya mungkin butuh waktu bisa sampai 1 jam, setengah jam sampai 1 jam. Jadi tergantung kondisi kelainan kulitnya. Nah, pada saat melakukan prosedur laser beam, karena dia memang memancarkan sinar dan gelombang tertentu, maka baik pasien, dokter, dan perawat yang uh, melakukan prosedur tersebut harus menggunakan pelindung mata, ya. Dan ingat tadi downtime-nya minimal ya, jadi biasanya nyaris tanpa downtime malah, ya seringnya. Nah, ada efek samping nggak sih dok? Nah ya, seperti juga treatment-treatment atau obat atau apapun yang kita lakukan tentu memiliki efek samping. Efek samping ini adalah artinya suatu kondisi yang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi tetap terjadi karena satu hal ya. Nah, untuk laser beam sendiri, efek samping yang terjadi pasca tindakan paling sering biasanya kemerahan atau mungkin kondisinya sedikit bengkak. Tapi kondisi kemerahan dan bengkak ini akan subside atau mereda dalam waktu beberapa jam.
Dan kemudian dapat terjadi perubahan warna kulit seperti misalnya jadi seperti memar atau kecoklatan. Ya, kondisi ini juga akan hilang dalam beberapa jam ya. Dapat terjadi HPI. Apa itu HPI, dok? Hiperpigmentasi pasca inflamasi. Nah, terutama pada pasien dengan kompleksi yang gelap. Ingat, kenapa bisa terjadi begitu? Karena pada laser PBIM memang kita melakukan luka ya yang kemudian akan diharapkan untuk sembuh. Nah, tapi pada beberapa pasien memiliki karakteristik kulit yang mempunyai kompleksinya gelap dan membentuk bercak kecoklatan setelah dia mengalami penyembuhan. Apakah ini bahaya? Tidak berbahaya. Apakah bisa diatasi nanti bercak gelapnya? Tentu bisa, ya. Jadi jangan takut, nah nanti habis PBIM mukanya jadi gelap. Nah, enggak ya. Nah, ada komplikasi yang lain atau efek samping yang lain yang mungkin terjadi walaupun jarang, itu misalnya terbentuk blister. Ya. Jadi setelah dilakukan tindakan, kok dia ternyata jadi ada blister. Atau mungkin luka yang mengering dan jadi keropeng ya. Bahkan kadang-kadang ada juga pasien yang mengeluh nyeri yang sangat hebat. Dan yang terakhir, kemungkinan dapat terjadi infeksi. Namun, kondisi infeksi ini tentu bisa kita cegah dengan melakukan tindakan sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure. Jadi, melakukan dalam kondisi yang bersih, steril, yang dijaga, ya, seperti itu. Nah, terus kemudian, apalagi sih yang perlu diperhatikan pada saat kita akan melakukan laser PBIM ini? Nah, jadi ada beberapa ya yang misalnya pasca tindakan do's and don'ts-nya. Jadi kalau misalnya setelah dilakukan laser PBIM, biasanya kita akan minta pasien untuk kita kompres dingin untuk meredakan kemerahannya. Bila nyeri kita berikan obat anti nyeri. Nah, bahkan kadang-kadang kita akan minta pasien untuk tidur terlentang selama beberapa jam ya. Dan kemudian jangan lupa aplikasikan sunscreen untuk melindungi proses penyembuhan luka tersebut dan hidrasi yang cukup karena pada saat laser PBIM bekerja dia merusak sel pigmen pembuluh darah, pigmen tersebut akan hancur dan kemudian dimetabolisme dan dibuang melalui urin ya. Jadi harus cukup hidrasi. Dan bila terjadi kondisi misalnya seperti infeksi atau luka yang cukup luas, maka dokter akan meresepkan antibiotik. Nah, ada hal yang sebaiknya tidak dilakukan pada saat pasca melakukan prosedur laser PBIM. Apa saja? Nah, ini misalnya nih, udah deh biar cepat sembuh ditempel sama apa namanya handy plus atau eh, pembalut yang ketat gitu, jangan ya, karena kulitnya lagi radang, lagi luka ya. Jangan digaruk atau dikelupasin, dikeletekin, yang udah keropeng dikeletekin biar cepat kelihatan kulit bagusnya, jangan ya. Keropeng atau bekas luka itu akan mengering dan terkelupas dengan sendirinya begitu jaringan di bawahnya sudah ready untuk diekspos. Dan sebaiknya jangan dulu menggunakan makeup, jangan dulu melakukan olahraga yang berat, sauna ataupun berjemur. And please, 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 please do not smoke. Stop smoking ataupun minum alkohol ya, karena ini akan mempengaruhi proses penyembuhannya ya. Dan jangan pula minum obat ataupun mengoleskan obat apapun tanpa anjuran dari dokter. Ya. Nah, jadi mungkin demikian penjelasan dari saya. Kita tonton sedikit videonya ya, ini ya. Um, ini videonya gimana ini? Gimana videonya playnya? Diklik aja dok, diarahkan ke videonya. Enggak, dia langsung ke ini slide. Bentar ya. Oh, ya. Nah, ya, kita lihat sedikit aja proses pada saat pengerjaan laser PBIM ya. Oke, baik. Demikian penjelasan dari saya. Demikian host kita pada MC kita, Pak Rey. Baik, terima kasih banyak dokter Imelda. Waduh, boleh tepuk tangan dulu dong mungkin ya. Terima kasih dokter untuk setiap penjelasannya mengenai tindakan PBIM ini yang banyak sekali ternyata bisa kita dapatkan ya dengan satu tindakan ini, dengan teknologi ini, dengan dokter yang kompeten bisa melakukan menghilangkan stretch mark. Tadi juga mungkin rosacea ya dok ya, ataupun banyak sekali sih tadi yang manfaatnya bisa didapatkan. Nah, tapi tentunya ini pasti banyak sekali sih dari semua di sini pengen mendengarkan nih.
ingin langsung aja mengetahui apa aja sih sebenarnya ada promo-promo lainnya yang bisa kita dapatkan, ataupun juga misalnya buat Sider semua yang pengen langsung tanya-tanya, silakan langsung kirimkan di komen di bawah. Ya, di situ jadi tinggal klik aja, kita langsung aja bisa melakukan sharing secara intimate dengan dokter email dan langsung ya. Apapun pertanyaannya mengenai kondisi kulit yang bersangkutan dengan tindakan FIBIM bisa dilakukan, tentunya akan kita langsung em, sharing dan kita akan coba langsung jawab ya. Nah, untuk kali ini tentunya juga sebelum kita melanjutkan pertanyaan ya, kita juga akan memanggil seseorang Cedar yang udah pernah melakukan tindakannya nih dok. Jadi udah pernah melakukan tindakan langsung. Nah, kita bisa langsung saja panggilkan untuk persilakan Ibu Lisa Yuan. Iya, baik sudah kami promote untuk Ibu Lisa Yuan bisa bergabung bersama kami. Ya, mungkin bisa tanya-tanya sedikit. Halo. Halo, Halo kakak Kalisa, Halo apa Bu Lisa. kabar? halo dokter. Apa kabar? Baik, Iya, Kalisa, boleh dong tanya-tanya sedikit waktu itu kondisi kulitnya kenapa sih sampai akhirnya memilih untuk melakukan tindakan disiderma dan kenapa dokternya menyarankan melakukan tindakan VBIM? Boleh diceritain? waktu itu breakout dulu ya, dok. Ya, Dokternya. Ya breakout dulu kan dok. Terus aha, lalu dokter itu kasih vitamin, obat dulu ya dok ya, obat ya, radang gitu. Lalu dokter suruh aku laser tibing. Kalau nggak salah cuma 2 kali deh dok ya. ya dua ya. Mhm. Hmm. Ingat aku sih sekitar sebulanan gitu. Ya, jarang Hmm, sebulan. Mhm. jaraknya itu sebulanan dari bulan Agustus akhir sampai ke September akhir tuh. Itu Mhm. 2 kali laser thinning. Mhm. Oke, oke, oke. Terus waktu itu karena apa sih Kak? Kondisinya kalau boleh tahu? Karena breakout kan, nggak tahu karena apa, Oh, kayaknya oke. salah salah make coba-coba Makeup ya waktu skincare itu makeup gitu. ya. Kenapa? Makeup ya kalau nggak salah Ibu Lisa ya. Bukan dok, Oh, karena skincare. skincare ya. Skincare nggak cocok ya. Skincare nggak cocok. Oh, oke, oke, oke. Nah, setelah 2 kali tindakan waktu itu gimana sih kondisinya? Apakah bruises merah-merah atau banyak jerawatnya atau akhirnya breakoutnya tuh hilangnya tuh gimana sih? Maksudnya setelah beberapa hari setelah tindakan atau gimana? Yang pas pertama kali memang memerah di Mhm. bagian tapi yang berjerawatnya saja. Hmm. Hmm, lalu 2-3 harian itu yang merahnya sempat apa meredam gitu, Mhm. meredam merahnya. Lalu begitu di sekitar 2 mingguan setelah yang pertama kali itu lasernya, langsung tuh jerawatnya tuh langsung bisa dikatakan hilang gitu. Mhm. Hmm. Gitu. Oke, 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 baik. Nah, berarti setelah tindakan ini benar-benar kebantu lah ya dengan BBM ini. Nah, terus Oh iya rasanya dong, bantu banget. rasanya sakit nggak sih Kalisa? Rasanya sakit Nggak, atau nggak, gimana sih yang dirasainnya? nggak ada sakitnya, nggak ada rasa apa terkejutnya, kagetnya, enggak. Cuman kayak denger bunyi tek tek gitu doang sih. Cuman nggak ada rasa Oh, sakit oke. apa-apa, nggak. Mhm. Oke, 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 oke. Jadi setelah tindakan juga sebenarnya nggak ada rasa yang mengganggu ya. Nggak ada. Oke, 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 paham, paham, paham. Nah, terus setelah 2 kali tindakan, em, eh, apakah ditambahkan juga pasti obat-obat topikal ya dari Dokter Imelda ya Iya, diresepkan untuk bisa membantu me- betul. dari luar ya dok ya? Iya. Mm-mm. Betul, oke. Nah, terus dari Kalisa sendiri setelah 2 kali tindakan kan benar-benar hasilnya oke nih. Waktu itu jenjangnya berapa kali sih? Hmm, Jaraknya dari Jarak pertama tindakannya. kedua gitu. Betul. Kalau nggak salah sekitar 2 minggu, ya 2-3 minggu. Oh, bukan sebulan ya Mbak Lisa waktu itu ya? Sebulan ya dok. Wah, Sebulan. oh tiap 2 minggu memang aku ketemu sama dokter. Ya, Cuman aku kontrol. memang tidak tindakan laser ya kalau nggak salah ya dok ya. Betul, betul. Bener ada jaraknya 28 hari. Nggak boleh lewat, nggak boleh lebih, nggak boleh lebih cepat gitu. Waktu itu aku sempat pingin lebih cepat kan. Karena Mhm. kan tidak membaik, udah mau ada acara. Cuman dokter bilang nggak boleh gitu. Mhm. Oke, oke, Harus tetap oke. nunggu 28 harian lah nextnya Wah, tuh. oke, oke, oke. Thank you, Kalisa. Nah, terus
Selain Vibim, pernah melakukan treatment apa lagi nggak sih di Siderma? Belum, Belum ya, baru bener-bener bikin fokus dong. karena udah pokoknya jerawatnya dulu nih pokoknya ya. Oh, oh, bener. Tapi sekarang mukanya udah cerah banget ya, bener-bener nggak ada breakout sama Bener, sekali Ya, loh. bagus ya. udah cerah. Setelah Cerah banget. feeding itu bisa dibilang udah nggak ada. Dokter juga Wow. dokter juga kaget sih yang pasnya dari pertama kedua. Pas Iya, lagi iya. bibim pertama lalu mau ketemu lagi untuk bibim kedua tuh dokter juga kaget loh kok jadi kayak hilang semua. Emang kamu kasih apa lagi? Nggak ada, aku cuma ikutin anjuran dokter doang, minum obatnya, lalu pakai kayak krimnya dokter Oke. gitu. Wow, seneng banget Kalisa. Thank you banget udah sharing buat Mm-mm. hari ini. Kami tunggu kedatangan Kalisa buat nextnya lagi nanti datang ke Siderma ya kalau ada kondisi Sip. ataupun mau tambah makin kinclong lagi terus ya dok ya. Karena kulit kan harus selalu dirawat ya dok. Betul. Betul, inside and outside. Oke, thank you banyak Kalisa. Mungkin Thank boleh satu you. kata terakhir dong. Kenapa sih kita semua orang untuk yang memiliki keluhan-keluhan kulit itu harus melakukan tindakan Vibim ataupun Disiderma? Di Siderma. Nah, yang pertama ya, karena di Siderma itu kita semua dermatologis ya. Jadi memang dalam hal kedokteran kan memang banyak ahli-ahlinya ya. Kedokteran itu terbagi atas banyak spesialis-spesialis. Nah, jadi dermatologis adalah cabang ilmu kedokteran yang memang mempelajari kulit dan organ-organ terkait kulit dengan lebih dalam daripada dokter yang lain. Ya, sehingga pada saat dilakukan diagnosis, pemeriksaan, tata laksana itu semuanya kita akan komprehensif menyeluruh uh, dengan organ kulit dan organ yang terkait sekitarnya. Begitu sih. Wow, Dan thank you kenapa di banget. Siderma ya? Karena memang Siderma tuh lengkap banget ya. Siderma apa mau dilakukan di sini ada semua. Seperti Mhm. itu. Ya Nah, bisa ya. nah dari Kalisa sendiri mungkin boleh kenapa sih waktu itu tahu Siderma dari mana dan apa yang first impression Kalisa dari Siderma sendiri? Kalau dari dokter ini udah Iya. tahu si Karena Derma dari dokter dokter. Imelda ya. Terus habis itu baru nyari Instagramnya. Lalu memang komplit sih, memang cara alat-alatnya ya. Yang aku sendiri juga nggak paham, ya, cuma yang penting ikutin kata dokter aja gitu. Ikutin pokoknya semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Terus bersih, ruangannya bersih, wangi, setiap ruangan tuh wangi juga. Baik kalau gitu. Sekali lagi kita mau bilang thank you banget buat Kalisa di sini yang udah hadir. Kasih. Sampai jumpa lagi nanti di acara selanjutnya ya. Kami tunggu juga di Thank you. Irma. Ini Bye-bye Kalisa. Mbak. Bye. Makasih, makasih Bye. dok. Ya, Makasih Kak. bye. Thank you. Nah, selanjutnya kita langsung melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan sesi pertanyaan yang sangat ramai ini, Dok. Sudah banyak sekali yang bertanya ya. Yang pertama, ada yang tanya nih dok, dari Hardi Janto Dwi Putranto. Izin bertanya dok, apakah habis laser Vibim di wajah, wajah itu terasa agak panas atau enggak? Dan apakah ada batas usia maksimum untuk di laser Vibim? Oke, baik. Dari Pak siapa tadi ya? Dengan Hardi Janto Dwi Putranto. Oh, oke. Nah, sebenarnya ya Pak, kalau untuk tindakan laser PBM itu ada batas usia nggak sih? Tidak ya. Tidak ada batas usia untuk melakukan Tidak laser ada batas Vibim ya usia. dok? Em, lebih terutama ke indikasinya sebenarnya ya. Jadi misalnya usianya hemangioma tadi yang pembuluh darah yang melebar pada anak itu seringnya pada anak-anak di bawah 2 tahun. Jadi bisa dilakukan nggak? Tentu bisa. Nah, kalau usia udah 50 tahun untuk di PBM bisa nggak? Tentu bisa. Jadi tidak ada batasan usia, tergantung indikasi. Nah, kemudian apakah pasca melakukan tindakan PBM itu terasanya panas atau enggak? Umumnya tidak terasa panas ya, tapi mungkin pada beberapa pasien memiliki sensitivitas kulit tertentu yang uh, merasakan mungkin ada sensasi panas atau nyeri. Tapi biasanya nyerinya pun minimal ya, jika ada. Begitu sih. Hmm. Baik, baik, baik. Jadi tentunya minimal seperti tadi juga dari Siders kita Lisa ya tadi ya sudah Hmm. melakukan juga dan memang minimal ya dok ya untuk tindakannya. Nah, terus ada juga nih dok, dari Angelia. Hai Mhm. dok, saya mau bertanya, untuk treatment laser V-beam kira-kira pengulangannya berapa kali sampai hasilnya terlihat sih dok? Dan jarak satu treatment ke berikutnya berapa lama? Tadi mungkin sudah terjawab ya. Dan Oke. juga untuk pasca lasernya, apakah ada perawatan tertentu nggak dok atau pantangannya? Biasanya katanya
Kalau habis laser ND YAG, wajahnya gatal dan memerah. Kebetulan kulit wajah saya sangat sensitif. Nah, oke. Nah, tadi tindakan laser itu pengerjaannya berapa lama tergantung luas lesinya. Perlu diulang nggak? Biasanya memang perlu diulang. Sebagian besar pasien itu biasanya memerlukan pengulangan terapi sekitar 2 sampai 4 kali ya. Nah, tadi seperti pasien kita, Ibu Lisa, dia hanya dengan 2 kali begitu kontrol 2 minggu setelah yang kedua itu kelainan kulitnya sudah sangat perbaikan ya. Jadi jerawat-jerawat yang merahnya itu sudah sangat perbaikan dan terakhir terlihat seperti sekarang ya. Nah, terus kemudian antara treatment ke satu dan ke berikutnya itu jaraknya biasanya bisa kita berikan jaraknya sekitar 4 minggu atau 1 bulan. Ya, jadi tidak terlalu cepat karena kalau terlalu cepat proses penyembuhan luka kan tadi pada saat treatment dilakukan jaringan yang ditembak itu rusak ya. Nah, kerusakan tersebut akan merangsang proses skin repair. Nah, kalau lebih cepat dari 4 minggu, skin repairnya itu belum tampak hasilnya. Sehingga kalau kita hancurkan lagi, kita belum melihat bahwa ini sebenarnya efeknya memang sudah segitu atau belum. Nah, jadi Hmm. biasanya jaraknya 4 minggu. Kemudian setelah tindakan, biasanya tadi saya sudah sharing beberapa ya, do's and don'ts-nya. Tapi terutama tetap melakukan skincare seperti biasa, menggunakan apa namanya pelembab, sunscreen ya. Dan kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi misalnya kemerahan yang terlalu berat atau infeksi atau nyeri, mungkin akan ada obat yang lain. Nah tadi Mbak Angela bilang bahwa setelah tindakan NDX kulitnya merah-merah ya. Iya, karena kalau laser NDX itu dengan laser PBM berbeda. Kalau laser NDX dia energi panas ya yang dihasilkan untuk apa namanya mentarget sel biasanya selnya itu ke kolagen atau pigmen. Nah, jadi dia akan menyebabkan kerusakan yang tentunya akan terjadi radang di sekitar situ. Namun biasanya sih radangnya biasanya tidak berat ya. Tapi kalau misalnya kulit sensitif, sometimes ya mungkin akan radangnya agak lebih hebat daripada jika bukan kulit sensitif. Seperti itu sih. Oke, baik-baik, Dok. Nah, tadi banyak juga nih, Dok, di sini yang bertanya, kok kayaknya linknya ada yang seperti error katanya nggak bisa, nggak apa-apa, Bapak Ibu saya kirimkan aja di webinar chatnya. Di sini bisa di klik ya, nanti bisa untuk melakukan DP ataupun mau langsung WhatsApp kami ataupun mau juga nantinya bisa nonton lagi webinar ini kembali juga bisa. Dan jangan lupa untuk promonya itu tadi hanya Rp500.000 untuk DP bisa mendapatkan berbagai harga khusus untuk melakukan VBIM. Jadi nanti tinggal diklik saja di link yang sudah saya kirimkan di chat di kulit.siderma.id/webinar garis countdown. Kalau memang yang webinar.id/webinarnya tidak bisa bekerja dengan baik. Baik, selanjutnya lagi Dok, Mhm. eh, dari Anonymous, berarti untuk laser VBIM ini termasuk ablatif ya Dok ya? Karena dia melukai. Apakah betul Kak Dok? Nah, dia itu non-ablatif ya. Kalau yang ablatif itu Hmm. kan rusak seperti laser CO2. Nah ya, laser NDX sendiri termasuk kategori non-ablatif sebenarnya. Jadi yang rusak itu hanya sel target. Jadi kalau kita hanya menembak pembuluh darah yang hemangioma misalnya ya, atau si kutilnya aja, yang rusak hanya kutilnya. Jaringan sekitarnya ya relatif tidak rusak ya, karena jaringan sekitarnya itu kan tidak terkena sinarnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya laser T-beam dia memang cahayanya ini gelombangnya dipancarkan sedemikian dengan intensitas tertentu sehingga cahaya itu kan memiliki energi. Nah, energinya itu yang menghasilkan panas pada titik tersebut saja. Sehingga terjadi kerusakan hanya pada jaringan yang kita target. Sehingga kita menyebutnya non-ablatif. Kalau ablatif itu rusaknya kemana-mana. Jadi misalnya pada saat melakukan laser CO2 misalnya ya, mungkin Seeders pernah ada yang melakukan uh, perbaikan dari bekas jaringan parut bekas jerawat ya itu kan sampai uh, kropeng-kropengnya jelas sekali menghitam dulu coklat dan hingga terkelupas gitu ya. Jadi kalau laser PBIM dia termasuk kategori non ablatif. Bahkan setelah tindakan pun karena yang ditembak adalah sel pembuluh darah, kulit di atasnya biasanya tidak tampak ada apa-apa ya. Mungkin hanya kemerahan sedikit gitu. Baik-baik dok, terima kasih. Nah, terus juga ini tanya juga, mungkin boleh dijelaskan kembali dok, Ya. apa sebenarnya pulse itu tuh bagaimana sih dok? Oh, oke. Nah, jadi laser P-beam termasuk pulse dye laser. Jadi dye itu kan zat warna ya. Pulse itu pulsating. Jadi dia pada saat ditembakkan dia cetat gitu ya, cetat. Jadi dia hanya
Sementara kalau kita menggunakan laser laser yang lain, misalnya seperti CO2 ya, dia memang ditembakkan sesuai kalau kita pencet terus tombolnya, dia akan terus mengeluarkan energi panasnya ya. Nah, sementara kalau laser P-beam dia kita pencet sekali, ya dia hanya muncul sekali aja, walaupun tangan kita agak lama di situ ya, dia hanya sekali gitu ya. Nah, itu Oke. laser P-beam. Nah, jadi full setting itu maksudnya dia hanya mengeluarkan energi cahaya pada saat ditembakkan saja. Baik. Nah, seperti tadi yang sempat harga khusus yang kita bilang ya, jadi memang ada beberapa pilihan pulse dari mulai 10 pulse, di mana itu bisa nanti pulse-nya itu digunakannya untuk berapa kalinya itu tergantung dari dokternya ya dok ya, dilihat dari Nah, kondisi kulitnya lagi. Tapi langkah baiknya misalnya kalau let's say tadi beli yang 50 pulse, tapi ternyata pada saat tindakan pertama kali kedatangan hanya membutuhkan beberapa pulse, sisanya bisa nanti di kedatangan tabung berikutnya ya. ya dok ya, ditabung jadinya ya dok ya. Jadi nggak perlu khawatir karena pulse itu akan bisa selalu dilakukan kembali di kemudian harinya, Sider semua. Jadi nggak perlu khawatir akan hangus atau seperti apa. Seperti itu ya. Nah, ada lagi dok pertanyaannya adalah, Oke. nah jadi em, kalau jerawat dari Tania Nur Hayati dok, izin tanya dok, kalau jerawat bantet merah sudah 1 minggu bisa diatasi nggak sih dok dengan Vibim? Terima kasih. Oke, nah Mbak Tania, jadi kalau jerawat itu memang secara mekanismenya adalah dia memang radang ya. Nah, jadi pada saat jaringan kita mengalami radang, biasanya dia akan merah. Kenapa? Karena pada proses radang itu terjadi pelebaran pembuluh darah ke arah sana, sehingga dia akan tampak merah sekali dan nyeri biasanya. Nah, kalau jerawat merah itu bisa diatasi nggak dengan Vivim? Ya, bisa ya. Jadi seperti tadi pasien kita yang memberikan testimoni tadi Ibu Lisa, ya beliau itu, em, oh sayangnya fotonya kita nggak masukin ya. Jadi Ibu Lisa itu jerawatnya itu boleh kita lihatin nggak fotonya? Oh ada. Jadi ada dokumentasi pasien kita ya. Jadi pasien itu jerawatnya memang merah sekali. Nah itu kalau dilihat memang ada pembuluh darah ya, pelebaran pembuluh darah ya. Kita lakukan laser pipi bisa untuk mengurangi kemerahan tersebut. Gitu ya. Baik, 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 baik. Nah, terus ada yang, oh, ada yang bilang gini dok, Nah, melanjutkan ya. komen di atas tadi kebetulan berkantor di Pondok Indah Office Tower sehingga sudah familiar. Oh iya baik kalau begitu namanya Mi. Sini dong, ya sini. Kunjungi kita. Link, betul langsung aja datang ke sini, nggak usah khawatir langsung datang nanti bisa ketemu dengan dokter email langsung ya. Nah ini juga ada lagi. Yes. Oh, ini hanya komplementari aja. Mau coba kasih derma untuk 2 anak remaja saya, kulit wajahnya berjerawat, sudah pernah ke beberapa klinik namun belum terlihat hasilnya. Nah, mungkin alangkah baiknya pastinya harus datang dulu ke klinik untuk berkonsultasi dulu ya dengan dokter dermatovenerologis kita gitu. Salah satu mungkin dokter Imelda ya. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, tinggal datang aja dulu, konsultasi dulu, kita lihat dulu bagaimana. Dan jangan lupa juga untuk kebetulan lagi special price yang tadi ya dok ya boleh diambil karena kalau dari walk-in ataupun tanpa di luar webinar ini tidak bisa didapatkan. Hmm, Nah, ada yang tanya nih dok dari Ibu oke. Eni, bedanya laser Pico dan V-beam apa ya? Nah, kalau laser Pico, Pico itu panjang gelombangnya berbeda ya. Jadi laser Pico itu em, menggunakan panjang gelombang 1064 nanometer dan 532 ya. Nah, sementara kalau untuk P-beam itu 595. Nah, em, perlu diketahui bahwa setiap em, sinar sinar atau sinar yang memiliki panjang gelombang tertentu itu tentu tingkat energinya berbeda. Nah, kan tingkat energi berbeda, tentu em, apa namanya sel targetnya berbeda. Dia bisa menembus sedalam apa itu tentu berbeda. Ya, kalau Pico itu adalah metode menghasilkan energi laser dengan Pico. Ya, jadi Pico itu per secondnya ya. Jadi dengan dalam sekali pencet itu sinar yang dipancarkan lebih banyak daripada endiak misalnya. Kalau endiak itu kan, kalau endiak ini memang sama hampir seperti Pico, tapi Pico lebih advance karena dia memang lebih cepat memberikan sinar berenergi tinggi dalam per detik. Nah, itu Pico kalau apa itu laser Pico. Nah, kalau V-beam sendiri panjang gelombang yang dihasilkan sudah berbeda. Tentu target selnya berbeda. Jadi Oh, berbeda baik, target sebenarnya karena panjang baik, gelombang dari energi sinar yang dihasilkan itu berbeda. baik, baik, baik. Jadi tentunya dan
pilihannya juga tadi kan dok mungkin lebih fokus ya. Kalau Pico itu mungkin bisa energinya tadi juga lebih baik. Mungkin biasanya kalau yang saya tahu, apakah saya benar atau salah, lebih kepada ini ya dok, untuk mencerahkan kulit dengan maksimal, meregenerasi kulit itu mungkin di Pico ya dok ya. Nah, karena Pico ini dia kan punya dua panjang gelombang. Yang pertama 1064 nanometer. Artinya dia sinar yang dia pancarkan itu memiliki energi yang bisa sampai menembus ke lapisan dermis ya. Sementara kalau Hmm, V-beam dia hanya di 595 panjang gelombangnya. Berarti oke oke. setengahnya kira-kira ya. Oh, Ya, lebih sedikit dari setengahnya panjang gelombang tersebut. Sehingga laser Pico sangat baik untuk mentarget jaringan-jaringan yang berada di dermis, misalnya kolagen. Nah, jadi oh, laser Pico biasanya utamanya kita gunakan untuk rejuvenasi ya. Terus kemudian juga untuk meredakan plaknya. Kenapa? Karena sel plak itu biasanya justru di lapisan dalam biasanya tempatnya. Nah, kalau plak kan mungkin pernah Siders mendengar bahwa plak itu ada yang di permukaan ya. Jadi ada yang permukaan, ada yang di dalam. Nah, itulah kenapa laser Pico biasanya punya dua panjang gelombang. Yang pertama 1064 dan kemudian yang kedua adalah yang setengahnya, yang 532. 532 nanometer. Nah, itu untuk menjangkau sel-sel plak ya yang ada di lapisan pertengahan gitu. Jadi memang biasanya kita gunakan untuk rejuvenasi, mengatasi kulit plak plak-plak pada kulit gitu. oke oke paham Seperti itu. paham paham betul. Jadi balik lagi kegunaannya itu ya, dan juga dicocokkan dengan oh ini kira-kira alangkah baiknya tindakan treatment yang mana gitu ya dok ya. Ya, betul. Baik, nah ini juga ada yang tanya lagi dok. Mhm. Em, nah, maaf dari Stefani, maaf saya sempat telat join. Siang dok, saya izin tanya untuk VBIM bisa terapi kemerahan, TIE, dan Ekstasi. telangiektasis. Kemudian apa perbedaannya dengan yellow laser ya dok? Diode ya. Nah, jadi kalau untuk T-beam ini memang teknologi terbaru yang memang lebih spesifik untuk kelainan-kelainan yang mengandung pembuluh darah atau mengandung sel darah atau yang tergantung pada pembuluh darah. Jadi yang tergantung pembuluh darah itu contohnya tadi seperti kutil atau tumor kulit ya. Jadi kutil ini kan dia semakin advance pembuluh darah ke sana semakin besar dia, semakin cepat tumbuhnya. Nah, jadi kutil eh, akan merespon dengan baik dengan T-beam. Terus kemudian telangiectasia itu adalah pembuluh darah yang melebar. Jadi seperti misalnya tadi kelainan kulit yang rosacea ya. Rosacea itu jadi pasiennya kalau kena panas, pembuluh darahnya otomatis akan melebar sehingga kulitnya akan tampak merah sekali ya. Dan kemudian misalnya jerawat yang merah ya, jerawat yang merah yang meradang itu memang kemerahan pada kulit tersebut, pada jerawat karena terjadi radang yang berlebih sehingga pembuluh darahnya akan sangat lebar, aliran darah ke sana cukup banyak sehingga dia jadi tampak appear to be kemerahan. Nah, bagaimana dengan tadi yang kelainan apa saja rosacea udah ya, rosacea itu sangat baik untuk digunakan dengan bibir. Terus kemudian telangiectasis misalnya seperti pada spider vein juga ya. Yang itu kan jadi telangiectasis itu adalah pelebaran pembuluh darah. Ya, jadi pada spider vein terjadi itu juga. Nah, karena dia mengandung sel pembuluh darah yang mengikat si pigmen sehingga kalau dia ditembak dengan T-beam tentu dia akan merespon sangat baik. Nah, sementara Hmm. kalau jadi kalau si diode itu spesifiknya bukan untuk ke pembuluh darah, ke sel darah, pigmen darah ya. Gitu sih. Jadi Oh, targetnya masing-masing sebenarnya. baik, baik, baik. Terima kasih dokter. Nah, kita mungkin akan mencoba beberapa pertanyaan lagi yang ada di sini seperti dari Zulfah M Zaini. Jadi ini pertanyaan dermatologi seputar dermatologi ya dok. Jadi pernah di laser nih katanya di laser pori-pori wajah. Mhm. Tapi setelah itu jadi kelihatan jadi perih dan setelah di laser ternyata sebelumnya tidak kelihatan. Terus yang mau saya tanya itu kenapa ya dok ya ketika udah bersih laser itu jadi perih? Oke, nah ini yang dirasakan oleh Mbak Zulfa ini pori-porinya jadi lebih kelihatan itu directly after atau beberapa waktu setelahnya. Karena sebenarnya begini, pada saat kita melakukan laser untuk apa pore minimizing ya, itu biasanya yang dipakai Nd:YAG atau Pico. Nah, pada saat pengerjaan prosedurnya, itu kan energi panas yang langsung ditembakkan ke lapisan sel kulit. Nah, biasanya itu lapisan kulit di atasnya agak sedikit mengalami apa namanya edema ya. Jadi kalau pada saat sel kulit mengalami edema, tentu akhirnya tekstur di atasnya jadi tampak eh, lebih terlihat ya. Nah, jadi kalau menurut saya ini mungkin karena waktu itu kulitnya masih mengalami edema ya.
karena energi panas tersebut. Nah, tapi kalau misalnya eh, pori-pori tanpa kelihatan itu justru beberapa waktu, misalnya udah seminggu setelah prosedur laser masih begitu, permukaannya jadi kasar, mungkin Ibu Mbak Zulfah ini tidak menggunakan skincare yang disarankan Hmm. untuk treatment laser. Jadi biasanya sebelum menggunakan treatment laser, dokter akan meresepkan beberapa obat topikal yang termasuk di antaranya adalah salah satunya krim malam ya. Krim malam ini mengandung vitamin A atau derivat vitamin A yang justru nanti akan membantu proses regenerasi sel kulit lebih baik setelah prosedur gitu. Nah, mungkin Mbak Zulfa tidak menggunakan treatment yang khusus tadi, maksud saya. Jadi, atau mungkin pelembab yang digunakan juga kurang, sehingga kulitnya menjadi lebih kering dan proses regenerasi tidak berlangsung dengan baik, sehingga kesannya si pori-pori jadi tampak lebih jelas. Tapi untuk jawaban tepatnya mungkin kita perlu periksa sih ya, apa sih yang terjadi pada kulitnya Mbak Zulfa, gitu. Betul, Tapi betul, yang betul. saya duga seperti itu. Betul. Baik Mm-mm. dok, terima kasih banyak ya dok. Jadi ternyata Oke, balik lagi semua itu harus melakukan konsultasi lagi dengan dokternya untuk bisa langsung mengetahui gimana sih kondisi aslinya karena dokter juga harus melakukan cek juga untuk melihat kondisi kulitnya secara langsung ya dok ya. betul. Baik. Wow, tak terasa sudah waktu yang kita spend hari ini tentunya sangat bermanfaat sekali. Thank you banyak untuk Dokter Imelda sudah bergabung bersama kami di sini. Nah, boleh dong, Dok, yang terakhir kenapa sih eh, gak perlu ragu lagi ataupun gak perlu takut lagi untuk melakukan VBIM? Oke ya, VBIM itu tadi kita udah bahas ya bersama bahwa dia adalah suatu prosedur yang non-ablatif, aman, minimal downtime, dan sangat 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 apa namanya bagus untuk lesi-lesi kulit yang tampak jomplang warnanya, terutama yang kemerahan tadi ya. Jadi dia akan sangat bagus untuk memperbaiki kondisi lesi kulit tersebut dan dia juga punya efek untuk memperbaiki kondisi karena skin aging baik itu sunspot ataupun fine line. Jadi nggak usah ragu lagi, nggak sakit kok ya, minimal downtime. Baik, terima kasih banyak dokter untuk semuanya, untuk informasinya. Nah, buat Siders semua yang sudah mengikuti, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan semoga juga acara ini bermanfaat ya buat kita semua. Baik, sekali lagi kita bersama-sama yuk dok, come and see Siderma Isi, oke? Oke. Ya, satu dengan Mbak Ida juga ya. Sudah siap? Ya. Mhm. Ya, satu, dua, tiga. Come Come and and see see. Siderma Siderma is is See you. 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 See you. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa kembali di acara berikutnya.